Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dengan NIM 22033-2002, kelas reguler 1, mata kuliah Smart City. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan cerdas, di mana teknologi telah mengubah lanskap kehidupan modern, menawarkan solusi cerdas untuk mengelola lingkungan secara lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Dari sistem pemantauan lingkungan hingga manajemen energi, lingkungan cerdas akan menghadirkan masa depan yang lebih hijau dan ramah. Di mana definisi lingkungan cerdas adalah sistem terintegrasi memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup di dalam suatu kawasan. Lingkungan ini dirancang untuk menjadi lebih efisien, aman, nyaman bagi penghuninya dengan menerapkan solusi inovatif berbasis teknologi. Selanjutnya, komponen utama lingkungan cerdas. Yang pertama, infrastruktur cerdas, yang kedua, sensor dan jaringan, dan ketiga adalah analisis dasar besar. Manfaat lingkungan cerdas. Yang pertama adalah efisiensi sumber daya, yang dimana lingkungan cerdas mengoptimalkan penggunaan sumber daya air, listrik, dan energi untuk mengurangi limbah dan biaya operasional. Yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup, yang dimana teknologi di lingkungan cerdas memudahkan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi warga. Terus yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan, di mana lingkungan cerdas mendorong praktik ramah lingkungan yang mengurangi jejak karbon, mendukung kelestarian alam. Terus yang keempat adalah inovasi yang ekonomi dan ekonomi digital, yang dimana lingkungan cerdas memacu pengembangan teknologi baru dan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi dan otomatisasi. Selanjutnya, teknologi pendukung lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas didukung oleh berbagai teknologi mutakhir seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, dan analisis data besar. Sensor pintar terhubung melalui jaringan indikator mengumpulkan data real-time tentang kondisi lingkungan. Sistem kontrol cerdas mengoptimalkan penggunaan sumber daya layanan berbasis pengguna. Analisis data canggih memungkinkan pemantauan, prediksi, dan optimalisasi lebih berlanjut. Selanjutnya, tantangan dalam membangun lingkungan cerdas. Yang pertama adalah biaya infrastruktur, yang kedua adalah keamanan data, ketiga adalah aksesibilitas, dan yang keempat adalah resistensi perubahan. Cara pemerintah dalam lingkungan cerdas. Yang pertama adalah kerangka hukum, di mana pemerintah berperan menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan lingkungan cerdas seperti regulasi tentang keterhubungan, keamanan data, dan penggunaan teknologi. Terus yang kedua adalah perencanaan kota, yang dimana pemerintah harus mengintegrasi konsep lingkungan cerdas dalam perencanaan pembangunan kota, infrastruktur, dan tata ruang. Terus yang ketiga adalah pendanaan publik, yang dimana pemerintah dapat menyediakan anggaran dan investasi mendorong investasi swasta dalam mengembangkan teknologi dalam sistem lingkungan cerdas. Terus keterlibatan masyarakat dalam lingkungan cerdas. Yang pertama adalah partisipasi aktif, yang dimana masyarakat harus berperan penting aktif dalam membangun dan menjaga lingkungan cerdas, dimulai dari memberikan umpan balik, mengusulkan ide, hingga terlibat langsung dalam proyek pengembangan. Terus yang kedua adalah kepemilikan bersama, di mana lingkungan cerdas harus menjadi milik dan tanggung jawab bersama sehingga masyarakat merasa memiliki dan turut menjaga kelestariannya. Terus yang ketiga adalah edukasi dan literasi digital, di mana perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi yang mendukung lingkungan cerdas. Selanjutnya, studi kasus lingkungan cerdas. Yang pertama adalah Kota Amsterdam, Belanda adalah contoh penerapan konsep lingkungan cerdas yang berhasil. Kota ini memiliki teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi energi, pengolahan lalu lintas, dan kualitas hidup warganya. Sistem sensor Internet of Things atau IoT dipasang di seluruh kota untuk mengumpulkan data real-time tentang pengumpulan energi, lalu lintas, dan kondisi lingkungan. Data ini dianalisis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan layanan publik. Selanjutnya, aplikasi smart environment. Yang pertama adalah manajemen sumber daya alam, yang dimana pemantauan dan pengolahan air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua adalah pemantauan lingkungan, yang dimana lingkungan udara, air, kebisingan, dan parameter lingkungan lainnya. Terus yang ketiga adalah kota pintar atau smart city, yang dimana sistem transportasi pintar, pengolahan limbah, dan energi pintar. Selanjutnya contoh implementasi. Yang pertama adalah pemantauan kualitas udara, yang dimana sensor untuk memantau polusi udara, sistem irigasi pintar, optimalisasi irigasi berdasarkan data cuaca dan kondisi tanah, dan yang ketiga adalah pengolahan sampah pintar, pengolahan sensor untuk mengelola pengumpulan sampah yang secara efisien. Nah, setelah tadi dijelaskan, adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang pertama yaitu dari saudara Jumasni, bagaimana smart environment dapat membantu dalam membantu pengelolaan energi. Smart environment membantu pengelolaan energi dengan memantau konsumsi dan mengoptimalkan penggunaan energi secara real time,
Misalnya sensor lampu mematikan dan peralatan elektronik saat tidak ada orang di dalam ruangan. Terus yang kedua adalah apa peran Internet of Things dalam smart reforman. IoT memainkan peran penting dalam smart reforman dengan menghubungkan berbagai perangkat dan sensor ke jaringan internet, memungkinkan mereka untuk komunikasi dan bertukar data, bertukar data di lingkungan tersebut. Terus yang ketiga, bagaimana keamanan data dijaga dalam smart environment. Keamanan data dalam smart environment dijaga melalui akses data ekosistem yang kuat dan perpaduan perangkat lunak reguler. Terus yang keempat adalah bagaimana perkembangan smart environment di masa depan. Nah, di masa depan perkembangan environment ini seperti yang kita ketahui sekarang adalah zaman semuanya pada canggih, maka smart environment ini menjadi solusi di masa depan yang dimana kita akan menggunakan teknologi seperti jaringan 5G dan EG. Komputer juga akan meningkatkan kemampuan sistem smart environment dalam memproses perubahan secara lebih cepat dan efisien. Terus pertanyaan yang kelima adalah apa peran pemerintah dalam mendukung pengembangan smart environment. Nah, adapun peran pemerintah dalam mendukung smart environment adalah mengembangkan smart environment dengan menyediakan regulasi dan kebijakan. Contohnya pemerintah menyediakan dasar hukum tentang smart environment. Nah, adapun kesimpulannya yang pertama adalah terangkum poin pentingnya adalah lingkungan cerdas menawarkan banyak manfaat seperti efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan, namun perlu diperhatikan juga tantangan dan implementasinya. Yang kedua adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, membangun lingkungan cerdas, menemukan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran untuk mewujudkannya. Terus yang ketiga adalah adopsi teknologi terkini, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti IoT dan AI, dan data analitik dan akan semakin memperkuat kemampuan lingkungan cerdas. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.